Oh, iya. Ana mulai Ya dulu udah ya. saya aja nggak apa-apa. Nah, nah. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi sirli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah karena rahmatnya kita dapat berkumpul ya di hari Rabu. Insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustazah kita, Ustazah Safinatun Nazah. Alhamdulillah, sedikit saya bacakan profilnya beliau ya, sahabat semua. Tak kenal maka tak sayang ya, Masya Allah. Sebentar ya. Baik. Bentar. Nama beliau adalah Safinatun Najah Siti Erki atau biasa dipanggil dengan Safina. Tanggal lahir Mojokerto 14 Oktober 1988. Masya Allah. Status menikah. Lalu aktivitas mengajar di offline di Ponpes Ibadur Rahman Mojokerto atau di online di Moisha. Belajar online di Moisha, kelas Kamilan Jama' Hashim, online Itikon wa Tajwid, online di tasbih kelas Qiraat Subah, Doro ilmu tajwid fawasil, pekerjaan, mengajar dan ibu rumah tangga. Moto hidup, tuntutlah ilmu untuk kehidupan duniamu dan akhiratmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Masya Allah, Masya Allah. Keren ya moto hidupnya. Semoga kita bisa mengikuti dan bisa menerima ilmu-ilmu yang beliau ajarkan kepada kita. Masya Allah, Masya Allah. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita persingkat ya. Kami persilakan Ustazah kesayangan kita untuk memaparkan materinya. Tafadholi maskura Ustazati. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillahu khairan. Insya Allah. Hai, jazakillah kalau kasih Ustazati. Nah, buka dulu ya. Anda mulai dulu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pertemuan awal ini ya, kita bisa bermajelis ya, berkumpul dalam acara bertolabul ilmi ya di sini. Semoga dalam pertemuan hari ini itu bisa membuahkan pahala ya bagi kita semua dan menjadikan penghapus dosa dan juga pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijabarkan ya sedikit profil ya untuk Ana. Ana domisili di Mojokerto ya. Pernah dengar Mojokerto? Pernah Ustazah. Masya Allah ya. Nah di Mojokerto di Jawa Timur gitu ya. Kalau misalnya boleh ke Mojokerto atau Jawa Timur boleh mampir. Masya Allah ya. Kita di sini membahas tentang modul ya, modul fashatul lisan, riyadhatul lisan di sini. Ini mengacu pada fashatul lisan ya. Awalnya Ana bingung kemarin itu mau ngajar apa gitu. Jadi coba deh buku ini boleh nggak untuk diajarkan gitu. Alhamdulillah di sini Ana membuat buku ya. Alhamdulillah sudah ditashih juga sama Ustadz Yahdi ya untuk modul riyadhatul lisan ini. Di sini Ana susunnya itu tidak banyak materi ya, tidak banyak materi yang diajarkan karena ini difokuskan untuk riyadhatul lisan. Jadi untuk melatih fasahatul lisan antuna.
ya, karena ada perbedaan ya, ada perbedaan jalur. Jadi di sini kita fokuskan untuk di fasohat tulisan ada 138 kalau nggak salah ini ya untuk modulnya ya. Iya Ustazah, sahih. Nah, dari sini yang di awal ini kita pelajari dulu bab awal ini tentang pemilihan mushaf ya. Ini nggak ditampilin ini. Pada bab awal ini ya kita belajar tentang standar ya, standar mushaf ya, atau bisa juga dikatakan pemilihan mushaf. Karena kita harus paham mushaf apa yang kita pakai ya, itu harus kita pahami. Jangan-jangan langsung kita beli mushaf itu ya tanpa mengetahui apa yang kita baca gitu, standar yang mana. Karena hukumnya itu nanti berbeda. Nah, sebelum masuk di situ kita awali dulu dengan perkataan Al-Imam Ibnu Jazariyah tentang pentingnya belajar ya, pentingnya belajar ilmu tahsin ini ya. Dari perkataan beliau di dalam muqaddimahnya Al-Jazari ya, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan ay ya'lamu makharijal hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Ya. Di sini maka wajib atas mereka qura, yakni pembaca Al-Qur'an itu memperhatikan ya, sebelum membaca Al-Qur'an maka lebih dahulu mereka mempelajari tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat huruf. Kenapa? Agar dapat mengucapkan dengan bahasa yang paling fasih ya di sini. Maka wajib ya secara mutlak bagi para pembaca Al-Quran sebelum mereka itu memulai membaca Al-Quran, hendaklah mereka terlebih dahulu mempelajari dan memahami tempat-tempat keluarnya huruf ya, huruf hijaiyah serta sifat-sifatnya, sifat-sifat yang mengiringinya agar mereka bisa mengucapkan huruf demi huruf tersebut dengan bahasa yang paling fasih. Sini. Jadi dalam penjelasan matan tersebut, ya, matan Al-Imam Ibnu Jazari, kita harus pahami. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, ini harus sesuai dengan aturannya, dengan hukumnya. Makanya kita harus optimal ya, seoptimal mungkin berusaha untuk melafadzkan sesuai yang diinginkan oleh siapa? Ada yang paham? Diinginkan oleh Allah ya, sesuai dengan hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit ya. Sungguh Allah itu mencintai Al-Qur'an ya, mencintai Al-Qur'an ini dibaca sebagaimana Al-Qur'an diturunkan. Ya, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Sini. Nah, dari perkataan tadi ya. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa membaca sesuai dengan hukumnya itu wajib. Namun, dari kewajiban itu ada batasnya, ada batasan. Yang mana batasan dalam membaca Al-Quran itu ada tartil. Ya, ada yang paham tartil itu apa? Ini belum tershare ya untuk modulnya ya. Ini kita yang di mananya Ustazah? Yang itu? Ini Sebentar. aja share yang anak kasih tadi di Mbak Yuyun. Bukan yang ini. Yang Soalnya satunya beliau yang ini. Nah, Ini coba deh anak share. kasih ke Coba saya aja Ustazah, kasih ke saya. Beliau soalnya lagi kurang enak badan. Kasih ke saya aja, biar saya bisa share. Mana share di itu ya, di mana di grup itu aja ya. Boleh. Di apa? Di itu Posisiin boleh. dulu ya. Nah, Nah, ini sudah share. di WA saya boleh Ustazah. Ana nggak punya Di dengan
Saya Sinaga Febrianti saja. Yang Japri saja. Oh, ya, naam. Sebentar. Namanya di situ beda, jadi anak nggak paham. Tuh, udah anak kirim ke Kentah. Oh, sudah. Sudah ya, bentar. Jadi Pemilihan di mushaf sini ya. ya, tartil ini itu membaguskan pengucapan, ya, bacaan huruf-huruf Al-Qur'an dan mengetahui permasalahan waqaf dan ibtida. Jadi maksudnya di sini ya, batasan ketika membaca Al-Qur'an ini ibaratnya ya, kalau misalnya aturan itu ketika kita berkendara ya. Itu kan ada aturan ya, harus mempunyai SIM ya, harus memakai helm ketika berkendara ya. Kalau batasan di sini itu ketika kita berkendara, kita harus tahu batasannya di mana. Jangan asal kita berkendara gitu. Kita memakai kendaraan gitu, nggak tahu batasannya, ternyata di situ ada 2 jalur kan gitu. Ada yang 2 jalur, ada yang 3 jalur gitu. Nah, di sini batasannya agar kita tidak menerobos ya, tidak menerobos jalan lain gitu. Jadi batasan di sini seperti itu. Ya. Nah, tartil di sini untuk membaguskan pengucapan. Maksudnya itu membaguskan pengucapan bacaan. Jadi ketika kita membaca ya, itu harus kita fahami, harus kita terapkan had dan mustahak hurufnya ya. Bentar. Terus ketika kita membaca itu harus sesuai dengan martabahnya. Martabah di sini itu tingkatan ya. Insya Allah nanti dipelajari di bab selanjutnya ya. Atau kita dikembalikan ya pada makhraj dan hurufnya, ya, makhraj dan sifatnya ya. Jadi dikembalikan huruf itu pada makhraj, pada asal sifatnya. Jadi kita nggak sembarang kita melafadzkan huruf ya tanpa kita ketahui, tanpa kita batasi ya dengan adanya tempatnya. Ya, ibaratnya itu kalau kita di rumah ya, kita keluar dari rumah gitu. Gitu. Jadi kita keluar dari makhrajnya, dari rumahnya. Jadi seseorang itu kan punya rumah sendiri-sendiri ya. Nah, sama halnya ketika huruf di sini, dia mempunyai tempat-tempat sendiri, rumah-rumah sendiri. Jadi ketika kita melafadzkan itu dari makhraj dulu, baru dihempas. Gitu kalau huruf yang berharokat. Terus ketika kita membaca juga harus sesuai dengan kadar porsi. Porsi zahirnya, sesuai dengan wazannya, sesuai dengan intonasinya. Ya. Itu sudah dijabarin, sudah dikasih tahu hukumnya ya di sini. Terus memperbaiki lafaz-lafaznya. Jadi nggak sembarang kita mengucapkan huruf ya a dengan a gitu, enggak. Lafaznya diperbaiki ya, sesuai dengan lahjah Arabi gitu. Dari sini berarti Al-Quran ini harus dibaca dengan tajwid yang sahih ya? Iya. Ya. Jadi menukil perkataan ulama ya besar di sini Abu Amr Ad-Dani tentang bacaan yang benar, karakteristik yang benar. Gimana sih cara bacanya? Ya, tajwid itu bukan membaca seperti orang yang sedang bergumam ya, tanpa kita batasi seperti orang yang bergumam, itu nggak boleh. Kayak orang mengunyah daging itu nggak boleh. Atau dengan merubah bentuk mulut, itu nggak boleh. Karena di sini sudah diketahui bahwasanya ketika kita melafadzkan itu harus sesuai dengan makhrajnya. Ya, jadi nggak boleh campur aduk gitu ya. Atau membelok-belokkan rahang, ini juga nggak boleh. Merintih-rintih ya, itu nggak boleh juga. Atau ketika membaca itu dengan melar, terutama pada tasydid ya, membaca tasydid dengan melar atau bisa disebut dengan tamtiq ya. Asya nggak boleh, asya gitu nggak boleh ya. Atau
Ya, tasydidnya itu nggak boleh dimelarin. Up, ya, nggak boleh. Ya, atau dengan memotong-motong mat, ya, dengan matnya itu dipotong-potong. Atau dengan memanjang-manjangkan gunnah, ya. Ini ada ketentuan ya untuk martabah gunnah ini, ya. Atau dengan berlebihan dalam menebalkan huruf, ya, itu nggak boleh juga. Karena ada kadarnya, ada tingkatannya, ya. Ada maratibut, ya, ada maratibul gunnah, ada maratibut tafhim, ya. Ada ketentuannya di situ. Jadi gimana? Ya bacalah sesuai ya dengan tabiatnya yang diingini, ya. Tabiatnya siapa? Lisanul Arabi, ya. Tabiatnya lisan orang-orang Arab. Yang fasih di sini ya. Yang fasih itu yang pada apa? Masanya Nabi Muhammad ya, Rasulullah dan para sahabat itu masih fasih ya. Masih afsah ya, bukan yang sekarang tabiat lisanul yang sekarang ya. Gitu. Ya bagaimana caranya ya, kita harus belajar di sini ya. Jadi jangan sampai ketika kita melafadzkan ya dalam bertilawah itu ada kesalahan ya. Makanya kita di sini harus belajar. Dan batasan yang kedua itu tentang riwayah. Jadi ada kaidah ya tentang riwayah ya. Ada batasan tentang riwayah. Riwayah di sini itu mencakup qiraah, mencakup riwayah, mencakup torik, ya. Ya, di sini pernah paham? Pernah tahu tentang qiraah? Kalau kita qiraah siapa? Menurut siapa? Hafiz an Asim Ustazah. Hafiz an Asim? Ada yang lebih rinci lagi? Hafiz an Riwayah. Asim min torik Satibiyah. Kita harus ya, qiraah kita yang kita baca, yaitu tadi batasan. Jangan sampai kita mengambil jalur lain. Ya, kita harus pahami. Kita mau baca apa ya? Qiraah apa gitu. Pada jalur siapa? Karena qiraah itu kan banyak ya. Kalau Imam Asim itu dari mana? Dari Kufah. Ya. Jadi qiraah itu kan ada dari Madani, dari Basrah, dari Syam, dari Kufah, dan juga dari Makki. Nah, kalau kita itu mengambil qiraahnya Ana Asim ya. Asim Al-Kufi dari Kufah. Gitu. Lah, qiraah Asim di sini itu ada dua riwayah. Ya, ada dua riwayah. Yakni riwayat Syu'bah dan juga Hafs. Nah, kalau di Indonesia ini terkenal dengan Hafs ya. Ini harus difahami ya, agar kita itu paham batasan mana yang kita terapkan, yang kita aplikasi gitu. Jadi kita memakai Asim ya, memakai Asim Al-Kufi. Ini kalau namanya ya, itu Asim bin Bahdalah Abi Najud Al-Asadi Al-Kufi. Biasanya dipanggil ya, lebih terkenal itu dengan Asim Al-Kufi gitu. Kalau nama lakopnya itu Abu Bakar. Ya, beliau ini merupakan pemilik sanad tertinggi dibanding imam dari Kufah lainnya. Ya. Dan beliau ini mengambil bacaan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, dari Zir bin Hubashi dan juga Sa'ad ibn Ilyas Asy-Syaibani. Ya. Nah, di antaranya di sini ada Abu Abdurrahman As-Sulami dan Zir bin Hubashi. Di sini akan menjadikan kita faham bahwa beliau itu mengambil dari situ. Dari tadi siapa? Abu Abdurrahman dan juga Zir. Nah, nanti ada murid beliau yang masyhur ya. Itu diantaranya adalah Hafs ibnu Sulaiman,
Abu Bakar Su'bah bin Ayyash, ada juga Al-Ma'si, Al-A'masi, dan juga Abu Amr Al-A'la, Hamzah Al-Khalil. Nah, dari sini ya, beliau itu mempunyai murid ya. Bentar ya, adik masih ya, mempunyai murid ini. Ada dua murid yang terkenal yang sebagai perawi beliau, yaitu dari Hafs ya, Hafs dan juga Su'bah. Hafs di sini itu Sulaiman bin Al-Mughirah ya, bisa dikenal dengan Hafs ya, gitu, atau Abu Umar gitu, Al-Kufi. Ya, beliau ini merupakan anak tiri ya dari Imam Asim ya. Beliau belajarnya itu dengan cara ditalkin ya, ketika mengajarkannya dulu ya. Beliau juga mengajarkan ilmunya itu dari Baghdad hingga Mekah ya. Terus Hafs ini merupakan imam yang terpercaya dan kokoh, dan juga dobat di sini itu tepat. Beliau itu memiliki kemampuan untuk meriwayatkan Al-Quran. Makanya di sini beliau menjadi salah satu perawi dari Imam Asim. Ya, makanya kebanyakan di Indonesia ini kan memakai Imam Asim, Imam Hafs ya. Dan Imam Hafs dan Imam Su'bah itu bacaannya itu berbeda, ada perbedaan. Jadi makanya di sini dikatakan batasan di sini adalah riwayah qiraah. Bukan ini. Karena kita tidak semerta-merta membaca ya qiraah itu dengan langsung melafadzkan gitu. Atau kita mencampurkan periwayatan bacaan itu nggak boleh. Ya. Jadi pada torik yang satu dengan yang lain itu terdapat perbedaan. Namun tentu saja perbedaannya itu tidak seperti perbedaan qiraah maupun riwayah. Di sini baik qiraah, riwayah, dan torik itu merupakan khilaf wajib. Maksudnya apa? Ya, ada perbedaan. Ya, perbedaan itu harus kita kenali, harus kita ketahui, serta dipraktekkan bagi bacaan yang kita gunakan. Contohnya, kita memakai riwayat Hafs an Asim min Tariq Satibiyah. Berarti kita harus membacanya dari awal hingga akhir pada bacaan tersebut. Ustazah, ada namanya jamak Asim? Ada. Namun ketika melafadzkan atau ketika kita membaca itu ada fawaid. Jadi nggak boleh dicampur adukan. Harus ada fawaidnya. Dan itu yang menjadikan batasan ya dari ketika kita membaca. Jadi kita mau belajar riwayat Su'bah gitu ya. Tapi kita harus membaca riwayat Hafs ya juga gitu. Jadi ada fawaid di situ. Ya, intinya nggak boleh mencampur adukan riwayatan. Gitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Atau masih bingung? Masih bingung. Jadi gini intinya, di dalam ilmu Quran, Al-Quran itu ada qiraah. Nah, qiraah di sini itu merupakan pokok ya, pokok dari apa yang kita baca. Misalnya kita memakai qiraah Asim, ya, kita kan memakai qiraah Asim ya, Hafs an Asim. Dan qiraah Hafs an Asim ini itu menjadi tujuan kita, pokok kita ketika kita membaca Al-Quran. Jadi antara qiraah atau riwayah itu nggak boleh dicampur adukan. Jangankan qiraah, riwayah saja nggak boleh. Misalnya Imam Asim tadi kan punya dua murid ya, Su'bah dan Hafs. Ketika kita membaca riwayah Imam Hafs, kita tidak boleh mencampur adukan bacaan Su'bah. Contohnya ketika kita membaca surat apa ya? Surat An-Nazi'at. An-Nazi'at, surat Abasa. Surat Abasa di situ ada lafaz wa ghassaqo.
Kan gitu. Bentar ya. Ada lafaz wa ghassaqo. Ya, padahal kita kan dibaca wa ghassa gitu ya. Ya, kita kan membaca illa hamimau wa ghassaqo gitu kan. Nah, pada riwayat Syu'bah itu dibaca dengan wa ghasaqo dengan tahfiful sin. Jadi sinnya itu tidak bertasydid. Nah, ketika kita membaca Imam Hafs ya, riwayat Hafs, itu jangan sampai kita membaca dengan wa ghasaqo gitu. Nah, kita nanti berubah jalur. Jadi ibaratnya kalau naik sepeda motor itu yang tadinya kita melalui jalur kiri, ternyata kita menempati jalur kanan. Ya, bisa ketabrak kan gitu. Paham? Paham nggak? Ya Allah. Paham, Ustazah. Nah, lagi selanjutnya kita lihat di layar. Di layar bisa bisa itu cubit ya kalau misalnya kurang besar. Di situ ada bab ya pemilihan mushaf. Ya, ada mushaf cetakan Madinah. Ada mushaf cetakan Indonesia. Ada juga anak tambahin yang bawah itu cetakan Maghrib. Ada beberapa mushaf ya. Enggak anak cantumkan di sini banyak. Cuma anak ambil beberapa contoh aja. Ternyata penulisan mushaf itu berbeda-beda. Ya. Misalnya pada mushaf standar cetakan Madinah di sini pada yang kiri itu ya. Itu mushaf Al-Qur'an yang dicetak di Madinah. Ya, Arab Saudi dengan standar penulisan dan tanda baca yang sesuai dengan tradisi qiraat dan rasam Utsmani. Dan mushaf ini itu dianggap sebagai salah satu mushaf yang paling akurat dan otoritatif ya dalam penulisan dan tanda bacanya. Jadi ini mushaf Madinah ini standarnya sudah internasional. Ya. Jadi mushaf yang sesuai dengan hukum ya, hukum bacaan gitu. Nah, makanya Ana rekomendasikan kalau mempunyai atau memilih mushaf itu di yang cetakan Madinah. Ya, standar Madinah. Untuk yang selanjutnya yang hijau itu ya, itu mushaf cetakan Indonesia. Ini dicetak di Indonesia dengan standar penulisan dan tanda baca yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tradisi baca Al-Qur'an di Indonesia. Ini biasanya diterbitkan oleh Departemen Agama, DEPAK ya. Ya, khusus untuk rakyat Indonesia ya. Ini digunakan secara luas ya di Indonesia. Sedangkan yang di akhir itu Maghrib ya. Cetakan mushaf Maghribi. Coba diteliti lagi. Apa sih perbedaan di situ? Bisa dibesarin nggak ini Umu? Karena cubit-cubit kok nggak bisa besar ya. Ini bisa. Iya, coba dilihat. Yang lain kalau pengen penasaran itu ada apa saja sih di situ? Gitu. Perbedaan, Ustazah. Iya, ada perbedaan dalam rosem. Awesome. Ya, dari rosem. Jadi di sini tuh tujuannya sama sih ya, untuk menyajikan teks Al-Qur'an yang akurat dan dapat dipercaya, namun memiliki perbedaan dalam penulisan. Ya, dalam tanda baca yang disesuaikan dengan tradisi dan kebutuhan masing-masing. Ya, ayo kita kupas satu-satu. Pernah itu berpikir kenapa kok mushaf kita itu beda-beda gitu? Ada yang pernah bingung habis baca Quran ini kok tulisannya gini sih? Yang satu ini gimana nih tulisannya? Kok beda gitu? Pernah nggak? Pernah, Ustazah. Pernah, Ustazah. Cari dong kalau ada apa namanya? Ada sesuatu yang bikin penasaran itu. Berbeda. Naam. Coba kita kupas. Kalau di dalam riwayat Hafs an Asim yang Tariq Satibiyah itu pada surat Al-Fatihah itu ada berapa? Ada berapa ayat? 7. 7, Ustazah. 7 ya. Ini sepakat para ulama dalam
madhab adul ayah dalam jumlah perhitungan ayatnya itu ada 7. Namun berbeda dalam uh, akhir ayatnya itu berbeda, ada perbedaan. Kalau pada madhab ya kufi ya itu ada 7 yang mana diawali dengan basmalah. Basmalah. Coba di ituin aja ya, nggak bisa dibesarin. Ya bentar ya, bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa, tapi itu apa namanya nggak bisa semuanya Ustazah. Nggak apa-apa, kepotong Iya. nggak apa-apa. Ya, pokoknya bisa dilihat di situ. Kita bedakan antara mushaf Depak dengan Indonesia, Depak dengan Madinah aja. Ya, coba dibesarin sedikit pada basmalahnya juga. Udah. Nah, dari situ bisa dilihat pada lafaz bi. Nanti kalau misalnya kurang paham atau itu nanti bisa ditanyakan ya. Coba pada lafaz bismi. Sama nggak penulisannya? Beda Kalau Ustazah. Bedanya gimana? Ini Kalau kok bismillah Hamzah wasal. Kok hilang sih? hilang. Bisminya sama. Tapi begitu Allahnya. Lafaz Allahnya Hamzahnya, Hamzah wasalnya beda ya. Iya. Bisminya sama. Bismi. Sama di situ. Astagfirullah, ya Allah. Jadi kalau Hilang. bismi di situ sama, ya masih bentar itu lagi, ya. Jadi bismi di situ sama. Yang beda di hamzah wasal ya. Nah, hamzah wasal pada penulisan Depak itu tidak ada tanda kepala huruf shadnya. Sedangkan pada Rasul Madinah itu ada kepala huruf shad. Ya. Itu. Jadi ada apa namanya? Ada perbedaan di situ. Ya. Kalau pada Rosem Depak itu tidak ada kepala shadnya. Tapi kalau yang standar Madinah yaitu ada kepala huruf shad. Ya. Ada yang tahu perbedaan antara hamzah dengan alif? Beda nggak? Kalau alif tidak menerima harokat ya, huruf mad. Kalau hamzah wasal saat waqaf saat tidak mungkin dibaca ya, tapi saat wasal itu tidak dibaca. Gini. Jadi gini ya. Antara alif dengan hamzah ya. Aslinya itu sama. Ini ya bentar. Jadi antara alif ya dengan hamzah wasal itu sama. Ya. Perbedaannya itu ketika ada di itu aja. Ketika di Rosem Utsman Madinah dengan Depak gitu. Jadi yang membedakan itu hamzah qotoknya. Ya. Hamzah dengan alif itu berbeda. Ya. Hamzah dengan alif itu berbeda. Yang membedakan kalau hamzah itu ada kepala huruf ain. Ya. Kalau dari segi rosem ya penulisan, kalau dari segi meringankan dari sisi tulisan, setiap yang dia itu diawali ya tulisan hamzah yang ada hamzah wasal bisa hamzah qotho. Setiap penulisan di awal hamzah itu pasti dia itu berbentuk alif. Ya. Di situ alhamdulillahnya dia ada huruf alif enggak? Ada alif. Entah itu nanti dia itu bentuknya itu hamzah wasal atau hamzah qotho atau qoti gitu. Tapi dia penulisannya alif gitu. Jadi yang bisa membedakan itu hamzah dengan hamzah alif dengan alif
Kalau hamzah itu dia itu bisa diberi harokat, ya bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Tapi kalau alif dia hanya bisa di depan dan di belakang. Kalau di tengah dia tidak bisa, ya dia tidak bisa dibaca gitu. Dia tidak bisa di tengah, gitu. Ya, nah di situ pada alifnya, pada hamzah wasal di sini, alhamdulillahi, mana tadi? Bismillahi, ya. Bismillahi di situ merupakan hamzah wasal pada kalimat huruf. Kenapa? Ya pada kalimat huruf pada al, ya. Pada al di situ. Yang mana dia itu ketika ibtidak dari hamzah wasal tersebut dia diberi harokat fathah. Nah, kalau dia itu bersambung, hamzah wasalnya itu hilang. Jadi tidak dianggap gitu. Tertulis tapi tidak terbaca gitu. Bisa difahami? Bisa difahami di sini? Insya Allah Ustazah. Terus ada lafaz apa di situ? Allah. Allah ada perbedaan nggak di situ? Ada Ustazah, kalau di Madinah pakai hamzah wasal di atasnya. Tapi kalau Rosem terbalik ya, Depak nggak ada. Nggak ada. Terus Allah, lafaz ketika Allah, Lamnya ada alif berdiri. Kalau di Depak, kalau Madinah tidak. Ya, di sini perbedaannya. Ya, kita harus paham ya. Kenapa sih kok ada perbedaan di sini? Ya, ketika di Madinah itu tidak ada tanda untuk panjang, tapi di Depak ada tanda panjang gitu. Kalau di Depak itu namanya fathah qaimah, ya. Kalau di dalam istilah Rosem Madinah itu namanya alif shaghirah. Ya, kita kupas pada lafzul jalalah. Ya. Para ulama itu berbeda pendapat apakah lafzul jalalah ini merupakan mushtaq ya yang diambil dari kata lain atau dia jamid, ya, tidak diambil kata lain. Tapi yang sahih itu pada lafaz Allah itu diambil dari kata lain ya mushtaq, yakni dari kata ilahun. Ya. Itu aslinya ilahun lafaz Allah itu. Terus asalnya dari kata al-ilahun di sini, ilahun di sini itu diberi al di situ, ya, agar menunjukkan bentuk dari ma'rifatnya yang diinginin. Apa sih maksudnya sesembahan ini? Itu kan masih secara global ya, sesembahan gitu aja. Tapi biar dia menjadi yang menjadikan ma'rifat ya yang diingini itu diberi al di situ menjadi al ilahun ya. Nah, di sini hamzahnya ya itu dihilangkan ya, di lamnya itu diidghamkan, dilebur menjadi allahu kan, hamzahnya itu dihilangkan yang tadinya ilahun menjadi allahu kan gitu ya. Dari sisi rosem ya, lamnya di situ kalau ada huruf lam yang berjajar ya, itu dia dilebur jadi satu. Ya, dihilangkan satu lamnya, diberi tanda tasydid ya. Ini. Makanya di situ pada penulisan lafaz Allah di situ lamnya itu diberi tanda tasydid. Ya, Allahu. Gitu kan. Tuh. Nah, lafaz ini dalam penulisannya itu ada perbedaan. Kalau pada penulisan mushaf standar Indonesia itu pakai alif fathah berdiri. Ya, fathah berdiri. Itu biasanya disebut fathah qaimah. Kalau pada mushaf standar Madinah itu namanya aslinya itu dia fathah alif shaghirah ya. Kenapa di situ ditulis dengan fathah yang datar atau tidur? Nah, itu dia. Karena di kalau sini tidak sama Ustazah ya. enggak, di sini tuh sifatnya untuk menyelisihi. Menyelisih apa Ustazah?
menyelisihi dari sisi lafadz, dari sisi penulisan ya, dari sisi huruf juga, dari sisi bacaan juga. Jadi kita menyelisih di sini ada tiga bentuk penyelisihan di sini ya. Jadi menyelisih dari sisi tulisan ya, diselisih dari sisi ucapan ya. Ada dua perkara di sini. Kenapa di situ kok dibedakan? Ya, karena nanti kalau dia itu dikasih tanda alif yang berdiri ya seperti alamin gitu, al-alamin itu nanti sama dengan penulisan ya. Ada sama dari penulisan dan juga dari sisi bacaan ya. Pada surat An-Najm ayat 19. Pada lafaz Allata. Yang mana artinya itu berhala. Jadi sesembahannya orang-orang kafir. Ya, kenapa Allata itu diselisih? Ya karena kalau kita berhenti ya, misalnya pada lafaz Allata itu kita membaca dengan apa? Allata. Ya, bisa dilihat yang bawa mushaf pada surat An-Najm ayat 19. Itu ada lafaz Allata yang mana di situ ada tak taknis. Tak ya. Huruf tak itu loh. Itu. Nah, di situ di sini dilarang ya, dilarang keras, sangat tegas larangannya, tasabuh ya. Dalam segala hal termasuk dalam penulisan lafaz Allah. Makanya di situ diselisihi. Kalau kita tidak menyelisihi, misalnya menulis dengan lafadznya alif shaghirah, itu nanti seperti penulisan pada lafadz al-latah, yang mana pada qiraah lain itu membacanya dengan huruf H. Jadi sama Allah gitu. Kalau pada riwayat lain ya, ketika waqaf pada gitu. Makanya di sini diselisih dari sisi penulisan dan juga dari sisi ucapan. Misalnya kalau pada lafadz ini Allah ini dikasih kayak gitu, itu sama halnya tulisannya seperti itu. Ya, makanya di sini dibedakan antara sesembahan orang-orang kafir dan Allah itu di sini. Jadi pada sebagian qiraah itu ketika waqaf itu menjadi ha, sehingga dibaca dengan Allah tipis. Lah, makanya di situ lamnya itu kita tebalin dengan tafhim ya, ketika dia itu berharokat dhammah atau fathah gitu. Ya ini tujuannya untuk apa ya? Untuk menyelisih dari sisi tulisan dan juga dari sisi ucapan. Bisa difahami? Jadi makanya orang-orang Kristen itu kan kadang mengatakan Allah gitu kan. Ya itu karena sesembahan, artinya itu berhala. Gitu. Okay? Ada yang ditanyakan di sini sebelum masuk ke lain? Ini saja, ini maksudnya, tetapi apakah menjadi permasalahan Ustazah ini antara cetakan Madinah dan Depak? Soalnya ini kan berbeda Ustazah ya. Kalau di Madinah kan datar, sedangkan kalau di Depak kan berdiri. Itu kadang-kadang kalau misalnya kita belum belajar kan pasti bingung Ustazah ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi untuk bentuk ya, untuk bentuk ini lafadz di sini itu kalau yang dia itu yang dari rosem Depak itu coba dilihat pada lafadz bil alamin ya. Itu namanya fathah qaimah. Ya. Namanya fathah qaimah. Ya, fathah qaimah di sini itu bentuknya itu alif berdiri tegak gitu. Jadi alif yang tegak berdiri yang tertulis dalam rosem, dia itu sebagai rosem ya, sebagai batang huruf. Ya, yang sifatnya itu sebagai wahyu, yang mana dibaca dengan dua harokat. Ini standar penulisan rosem
depak yang tadi sudah dijelaskan untuk memudahkan antuna itu untuk membaca gitu. Ya, itu alif apa? Berdiri namanya. Mat Ustazah. Bentar. Fathah qaimah ya. Jadi Fathah qaimah. jadi bentar ada kesalahan deh. Jadi kalau fathah qaimah di sini itu yang fathah yang berdiri ya. Ini untuk dibaca itu dia dua harokat ya. Nah, fungsi di sini antara fathah qaimah dengan alif shaghirah. Kalau alif shaghirah itu bisa dilihat pada lafaz bil alamin di mushaf depak di mushaf Madinah. Coba dilihat. Beda enggak? Kalau Beda yang Ustazah, ada alif berdiri Ustazah di depan huruf ainnya. ya, jadi Dan yang di atasnya itu sebelah alifnya ada hamzah wasal itu ya Ustazah. Yang kayak short itu ya. Iya. Kita nggak melihat hamzah wasalnya. Kita lihat a. Kita lihat a. Pada a itu kan antara Mosul Depak dengan Madinah beda ya. Kalau Depak dia itu berdiri di tengah. Jadi fathah kecil ya. Fathah kecil ya, fathah kecil yang berdiri itu berdirinya di tengah. Nah, ini tadi fathah ya, bukan apa namanya, bukan alif ya, fathah. Tapi kalau yang Rosem Madinah itu merupakan alif, ya, alif yang kecil, ya gitu. Nah, kalau yang pada Rosem Utsmani Madinah itu ada dua dobat, ya, ada dua dobat, ada fathah yang tidur, ada juga sebelah kirinya itu ada alif kecil, namanya alif shaghir. Apakah sama Ustazah fungsinya? Sama-sama dia itu menandakan bahwa dibaca panjang dua harokat. Karena adanya huruf mat yang mana di situ tidak tertulis dalam rosem. Ya, ditandai dengan dobet atau tanda baca alif ya kecil untuk cetakan Madinah dan fathah yang berdiri untuk cetakan mushaf Indonesia. Jadi bahwasanya di cetakan mushaf Madinah itu tidak ada istilah fathah qaimah ya. Nah, harus hati-hati. Kalau di Madinah jangan disebut dia fathah qaimah, tapi alif shaghirah. Ya, kalau kita menggunakan mushaf cetakan Madinah itu ada istilah alif shaghirah. Sedangkan kalau mushaf Depak ya Indopak itu tidak mengenal istilah alif shaghirah, tapi lebih familiarnya itu dengan fathah qaimah. Iya, ini dia fathah yang berdiri gitu. Jadi hanya mempunyai satu dobet di situ. Ya. Ya. Ini perbedaannya kalau dilihat dari sisi penulisan. Coba dilihat dari sisi dobetnya, peletakkan dobetnya, tanda bacanya. Kalau di mushaf Madinah itu ada alif shaghirah, itu letaknya pasti di sebelah kiri huruf. Jadi tidak tepat di atasnya. Ya, dia agak geser ke sebelah kiri sedikit ya. Kemudian masih ada tanda lagi, yakni fathah yang miring. Jadi di sini dia itu mempunyai dua dobet. Nah, adanya dobet alif kecil yang berada di sebelah kiri huruf ini dan juga fathah yang miring itu menandakan bahwasanya di situ dia berharokat fathah. Dia berharokat fathah. Berarti ada dong Ustazah yang dia itu berharokat kasroh dom ada. Nah, nanti bisa dilihat lagi, dicari lagi ya. Ada yang alif shaghirah, ada waw shaghirah, ada ya shaghirah. Biar tidak bertanya-tanya lagi gimana sih ini maksudnya apa ini gitu. Tahu dia dibaca dengan dua harokat, tapi terkadang tidak paham definisinya ini apa, penjelasannya ini apa gitu. Ya. Kalau yang mushaf Indopak itu ada tanda harokat miring. Ya, miringnya fathahnya hilang, dia hanya ditandai dengan fathah qaimah.
Ya, jadi di Indobak itu tidak ada harokat miringnya. Jadi adanya fathah qaimah dan dia itu berdiri tegak tepat di atas huruf. Ya, ini kalau dari sisi penulisan. Kalau dari sisi istilah, alif shaghirah itu dicetakan Madinah. Kalau fathah qaimah itu cetakan Indobak. Gitu. Nah, kalau dari sisi hukum Ustadzah ada perbedaan. Ya, maksudnya di sini alif shaghirah tadi kan hakikatnya adalah huruf. Adalah alif. Makanya disebut alif. Sedangkan kalau fathah qaimah itu adalah hakikatnya adalah harokat. Kalau kita menggunakan istilah alif shaghirah ketika dia bertemu dengan huruf yang sukun karena waqaf, maka dia akan menghasilkan hukum. Coba ada nggak huruf contohnya ya? Nggak ada di sini ya. Ini pada lafaz sirato. Ya, ketika waqaf antuna baca apa? Panjang ya? Panjang Ustazah. Panjang Sirot. 2 harakat. Sirato. Dia panjang menjadi hukum mata arid di sukun. Oh, Iya. Benar nggak di situ? Ustazah. Nah, ketika waqaf ya karena di situ ada to yang arid. Sukunnya itu arid. Yang dia itu diibdal, diganti menjadi sukun kan gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan istilah fathah qaimah aslinya ya yang dia itu fathah yang berdiri aslinya itu tidak akan bisa menjadikan hukum. Kenapa? Karena hakikatnya adalah harokat. Ya. Hakikatnya adalah harokat. Gitu. Jadi bisa nggak harokat ketika dia bertemu dengan sukun itu menghasilkan hukum? Bisa nggak? Ketika harokat terus dia itu bertemu dengan sukun, bisa nggak? Nggak bisa. Dia tak akan menjadi sukun. Ya, nggak akan menjadi hukum. Coba, na'budu ketika dalnya itu diibdal menjadi sukun. Ketika harokatnya ba itu berharokat dhammah terus ada harfu dal, dia ada hukum panjang nggak? Tidak Ustazah. Nah, jadi hakikatnya itu kalau secara hukum menghasilkan hukum atau tidaknya itu pada fathah qaimah yang hakikatnya adalah harokat itu tidak akan bisa menghasilkan hukum. Makanya di sini direkomendasikan untuk memakai mushaf standar Madinah karena sesuai dengan ahkam tilawah, sesuai dengan hukum-hukum ilmu tajwid. Gitu. Bisa dipahami? Insyaallah Ustazah. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ jangan dibilang ainnya itu enggak panjang, itu panjang. Namun jangan terkecoh. Kalau pada mushaf standar Madinah itu jangan terkecoh ya, sering sekali terkecoh. Ya, udah dikasih tahu bahwasanya pada mat yang tidak bertemu sebab di situ ya. Pada mat tabi'inya ya, pada mat di situ dia ada dua dobat. Ada fathah yang tidur, ada alif kecil gitu ya. Nah, pada alif kecil di situ terkadang itu dia nggak dibaca, tapi dibaca pada harokat lain. Itu hati-hati. Bahwasanya panjang pada mushaf Madinah kalau ada alif shaghirah itu menandakan bahwasanya di situ ada huruf mat yang tidak tertulis pada rosem. Oke. Ar-Rahmanir Rahim. Ma di situ ada huruf mat. Ya. Ada huruf mat yang dia itu tidak tertulis pada rosem, dibaca dengan kadar 2 harokat. Nah, hati-hati. Ya, maliki. Ya, di situ juga ada. Tapi di sini itu kita harus jeli ya. Karena kadang ya pada mat di sini itu ada tanda lain, ada huruf lain sehingga kadang orang salah paham kalau tidak memakai tidak memahami, tidak meneliti. Ya. Contohnya juga ada pada lafaz as-shalah. Contohnya pada surat Al-Bayyinah itu. Yang mana di situ ada huruf alif.
ya, pada huruf alif yang diibdal, ya, diibdal menjadi huruf waw. Kadang kalau orang-orang nggak paham, dia dibaca menjadi apa? As-sholawah gitu. Nggak boleh. Bahwasanya waw di situ itu nggak terbaca. Dia merupakan ibdal ya, pengganti huruf alif gitu. Makanya meskipun ada tanda alif shaghirah, kita harus paham, kita harus jeli. Ya gimana caranya Ustazah? Ya belajar, ya. Jadi memahami ini untuk kedepannya ketika bertilawah, ya. Lanjut lagi, ada tanda apa aja di situ? Ada alif, ada alif shaghirah, ya, pada mushaf Madinah. Terus ada apa lagi? Pada mat. Coba al-alamin, min di situ pada rosan depak, dia yaknya tertulis pada ada sukunnya ya. Sukunnya. Kalau yang Madinah, kalau Madinah tidak ada tanda sukunnya. Kenapa? Ya karena pada rosem Madinah itu orang Arab itu sudah paham bahwasanya lahjah Arabi itu sudah paham. Yang mana huruf mat itu selama-lamanya adalah sukun. Selama-lamanya dibaca dengan dua harokat. Sama halnya ketika lafadz Allah di situ. Pada lahjah Arabi itu sudah faham, sudah tabiatnya, sudah tabiat ya, lisanul Arabi yang mana membaca lafadz Allah itu dia dibaca dengan dua harokat. Jadi meskipun tidak ada tanda panjang alif shaghirah di situ, dia tetap dibaca dengan dua harokat karena sudah tabiatnya lisanul Arabi gitu. Nah, alamin ya. Nah, dia tidak pakai sukun ya. Karena sudah selama-lamanya huruf mat itu adalah sukun. Jadi kalau ya madiyah, waw madiyah, alif madiyah itu tidak ada tanda sukun. Karena pada mushaf Madinah. Ya, beda lagi dengan lin. Jadi di sini ada rosem, penulisan rosem yang perbedaan antara lin dengan mat itu di situ. Kalau lin dia ada tanda sukunnya. Ya, yau, ya, maliki yaumiddin. Itu pada yau dia ada sukun. Ini membedakan antara huruf mat ya dengan ya ghairu mat. Dengan mat yang dia itu selama-lamanya sukun, dengan ghairu mat yang dia tidak, yang bukan huruf mat ya. Dia makanya diberi harokat diberi tanda sukun gitu. Paham? Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Ada lagi di situ pada lafadz ihdina. Ihdina kalau pada rosem depak itu sudah diberi harokat karena intinya memudahkan ya. Memudahkan antuna untuk membaca bahwasanya di situ ada hamzah ya. Ada hamzah wasal pada kalimat fi'il. Yang mana dilihat dari huruf ketiganya itu dia berharokat kasroh. Jadi dia dibaca dengan diawali dengan apa? Harokat kasroh. Diberi harokat kasroh. Ihdina. Tuh. Ya, di situ. Beda nggak di situ? Beda ya dari segi penulisannya. Kalau pada rosem maghrib, coba dilihat. Coba di scroll ke bawah. Pada mushaf maghribi. Tidak ada tanda tapi dikasih tanda titik. Titik hitam. Itu merupakan tanda dobat ya. Kalau dia itu titiknya di bawah, itu dia diberi harokat kasroh. Kalau titiknya di atas, coba dilihat alhamdulillah. Ar-Rahmani. Jika ibtidah dari hamzah wasal tersebut, dia diberi harokat fathah. Gitu. Bisa dipahami di sini? Bisa insyaallah Ustazah. Insyaallah. Kalau lagi ke atas lagi, kita cari perbedaan di sini.
Coba di scroll ke atas tuh. Yang Madinah dan Depak. Screen-nya loh, layarnya di scroll ke atas lagi. Kita lihat apa lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Terus kita lihat di ayat ke-7. Ada perbedaan apa lagi di situ pada ayat ke-7? Bentar ya. Ketujuh itu di ro-nya Ustazah. Ro? Nggak masalah kalau ro. Enggak ya? Ya. Siratal ladzina An'amta alaihim. an'amta alaihim. Ada tanda apa itu di situ? Hamzah sama. Oh, Tanda dipakai apa? Hamzah di atasnya Ustazah kalau di Madinah. Madinah La, pakai la, la. Hamzah. La, pada alaihim. Tapi di Tanda itu di wakaf kalau di Ustazah. Ada tanda wakaf di situ. Ada daun hati terbalik, katanya gitu. Iya. Tanda wakaf. Ada tanda daun hati terbalik. Ya, di sini ada tanda. Ini kalau pada mushaf kita, pada mushaf standar Indonesia. Bentar ya, si kecil lagi. Ya. Ada tanda daun hati terbalik, yang mana di situ mengisyaratkan, memberi tanda bahwasanya ada akhir ayat pada madhab lain. Contohnya pada riwayat Warsh. Ya, pada riwayat Warsh itu ketika pada lafaz alaihim itu mereka berhenti. Kalau kita al-kufi itu wasol. Sehingga hukum mereka itu mengatakan ya menjumlah ya. Sama-sama dia 7 ayat. Tapi pada lafaz basmalah itu dihilangkan. Jadi lafaz yang pertama, ayat pertama adalah alhamdulillah. Terus di alaihim yang pertama ini merupakan ayat ke-6. Terus ghairil maghdubi sampai akhir itu merupakan ayat ke-7. Jadi para ulama itu sepakat bahwasanya surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat, tapi berbeda dalam jumlah ya akhir ayatnya. Jadi berbeda dari akhir ayatnya. Gitu. Kalau pada madhab kita, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita harus wasal. Kenapa? Ya karena dikhawatirkan nanti qabih dari sisi periwayatan. Karena merupakan akhir ayat pada madhab lain, pada lafaz alaihim. Gitu. Jadi di sini itu ada perhitungan ayat ya. Jadi sedikit anak kasih ya materi ini ya. Jadi pada perhitungan ayat itu ada madhabnya. Ya, ada madhab tentang adul ai, perhitungan akhir ayat, perhitungan ayatnya. Jadi ada madhab yang mengikuti madani al-awwal, ada yang madani akhir, ada makki, ada kufi, ada basri. Kalau kita mengikuti yang mana? Ya dari kufi, karena kita memakai riwayatnya Asim, ya pada kita memakai qiraahnya Asim dari kufi gitu. Jadi kadang kan ada ya yang kemarin itu yang mengatakan nggak boleh berhenti di sini gitu. Nah, kita harus paham kenapa nggak boleh di sini gitu. Sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu loh. Kalau kita memakai madhab lain, ya kan ada berapa ya? Ada 7 ya. Jadi ada al-madani awal, al-madani akhir, Makki, Kufi, Basri, Dimashqi, Himsi gitu kan ya. Ada perbedaan di sini, perhitungan ayatnya itu berbeda-beda. Jadi jumlah perhitungan ayat pada madhab, setiap madhab itu berbeda-beda. Ya, di sini menjadikan letak kenapa sih kok berbeda? Ya, apa sih perbedaannya? Ya, di sini. Ya,
Karena pada setiap madhab itu mempunyai riwayat. Ya. Nah, ini kebanyakan itu dari Abu Amr Ad-Dani ya, jalur beliau. Gitu diriwayatkan dari Abu Amr Ad-Dani. Kalau dari Kufiyah itu merujuk pada jalurnya Ali bin Abi Thalib. Gitu. Jadi pada setiap madhab itu berbeda-beda. Jadi hati-hati ya ketika kita membaca. Kalau misalnya kita memakai riwayat Hafs an Asim yang Tari Satibiyah, ya kita harus sesuaikan aturan batasan yang sudah ada ya dari riwayat Hafs. Pada jalur ini ya pada Hafs, pada alaihim itu nggak boleh berhenti. Kenapa ya? Karena bisa kopi dari sisi periwayatan. Boleh nggak Ustazah berhenti misalnya kalau nggak kuat? Ya boleh gitu. Lebih baik itu ya berhenti ke alaihim yang kedua ya. Ya bisa aman gitu loh. Jadi aman dari sisi kobih ya, dari sisi periwayatan gitu. Kalau misalnya antuna itu nggak kuat gitu. Beda lagi kalau antuna membaca riwayat Warsh. Beda lagi. Boleh berhenti di alaihim ya, karena pada jalur beliau ini merupakan akhir ayat ya, akhir ayat ya. Tuh. Dari sini ada yang ditanyakan atau masih bingung? Ayo, jika Saja kurang yang itu mau tanya, ini awam banget. Yang boleh musaf apa? Yang bawah Maghrib apa? Maghrib itu dari di mana tuh Ustazah? Gimana ceritanya? itu mushaf yang Maghrib ya. Ini yang diikuti dari kalangan Maghribi. Jadi enggak di sini gitu loh. Maghribi itu di mana? Coba Maghribi itu di mana? Awam banget, nggak ngerti soalnya saya baru denger. Iya. Jadi nggak usah nggak usah terlalu dipikirkan ya. Sekedar Hanya tahu ya. ya sekedar tahu aja. Tapi Ya, jarang, nanti nggak kalau pernah dipakai kan di sini ya, nggak pernah ya. pernah dipakai. Karena memang mushaf ini kan beda tempat itu beda pengiriman. Itu gitu. kalau misalnya Antuna itu kalau belajar kiroah itu nanti paham ya. Ya, sekedar tahu Dan ya. juga Baru dengar soalnya. ketika turunnya Al-Quran itu kan ada beberapa sahabat ya yang mendapatkan ya dari talaki ya dari Rasulullah, dan itu para sahabat zaman dahulu itu belum punya mushaf. Nah, mushaf di sini itu didapat dari itu daripada sahabat ya. Habis itu dikumpulkan ya, terus disebarkan. Kalau yang paling itu yang disebarkan itu mushaf dari Utsman ya, Utsman bin Affan itu. Makanya di sini kan kita memakai Rosam Utsmani ya. Itu dari Utsman. Merupakan mushaf imam ya. Gitu. Dan ketika pengiriman itu sesuai dengan beserta dengan imamnya. Alhamdulillah pada mushaf Utsmannya ini yang dikirim di Madinah ya, itu banyak dipakai ya, dipakai dari kalangan gitu. Yang paling termasyhur itu biasanya Madinah. Ya, sesuai dengan bobot yang mudah gitu loh. Tapi tidak diitui juga ada mushaf-mushaf lain ya. Jadi ini sebagai ituan aja sih, sebagai referensi. Jadi kalau ada mushaf misalnya kita tak ada mushaf gitu, ketika kita buka loh kok beda ya. Kita biasanya misalnya ya surat An-Naba itu ada 40 gitu ya. Kita biasa memakai mushaf, di situ kita buka surat An-Naba ada 40. Ini di mushaf ini kok ada 41. Wah, ini
ini mushafnya ini salah ini, nggak boleh dipakai ya. Jangan seperti itu dulu. Kita harus mengenal ilmunya. Bahwasanya setiap mushaf itu berbeda-beda sesuai dengan madhabnya. Sama halnya ketika kita belajar fikih ya, ada madhab Syafi'i, ya gitu. Jadi sesuai madhabnya. Kebanyakan kalau di Indonesia ini memakai mushaf standar Madinah, ya. Madinah, standar Utsman, ya, yang dari Kufi, ya. Jadi standarnya Utsman, terus dari riwayat madhabnya Kufi, ya. Gitu. Tapi kalau suratnya kayak gitu sama, misalnya saja ada 114 surat itu maksudnya di mushafnya sama gitu ya? Kalau Sama. suratnya sama, yang membedakan adalah jumlahnya. Ya. Jumlahnya. Ya. Sebentar ya. Jumlah suratnya beda. Oh gitu. Iya, jumlah suratnya beda. Sebentar, Ana izin dulu untuk bukakan Mangga. pintu. Makasih Ustazah. Dari sini ada yang ditanyakan? Untuk pelajaran ini ya, semoga bisa difahami. Jadi ketika kita memilih mushaf, itu harus kita sesuaikan. Harus kita fahami mushaf apa yang kita baca ya pada riwayat ini gitu. Kalau misal kita memakai mushaf Kufi, ya kita mengambilnya mushaf yang dari Kufi, madhab Kufi. Ya, seperti yang kita pakai di sini itu ada apa namanya standar Madinah dan juga standar Depak. Kalau kita memakai yang standar Depak, konsekuensinya juga seperti itu. Jadi ada huruf-huruf yang memang tidak sesuai dengan ahkam tajwid. Makanya kalau kita pengennya bertilawah saja, kita maunya bertilawah Ustazah gitu. Tanpa banyak materi, itu bisa memakai mushaf standar Depak. Karena di situ memudahkan antuna untuk belajar. Tapi kalau yang standar kita pengen tahsin, kita mengenal lebih jauh lagi yang menyelami ilmu tahsin, itu asalnya memakai standar Prosen Utsmani Madinah. Karena nanti perbedaan, ya ada perbedaan di situ, ya ada kaidah yang perlu dijabarin. Kalau sesuai dengan ahkam itu nanti enak, ya. Nah, karena ada kaidah juga ya pada hamzah ya di situ. Bahwasanya hamzah itu dia bisa berdiri sendiri. Ya bisa ditulis di atas huruf alif, bisa ditulis di atas huruf ya, dan juga bisa ditulis di atas huruf waw. Ya, ada kaidah sendiri di situ. Kalau kita memakai standar Depak, itu nanti berbeda lagi. Jadi kaidahnya itu nggak nyatu gitu loh. Ya, gitu. Jadi pemilihan mushaf itu penting. Jangan sampai kita belajar ilmu tahsin untuk memperdalam ilmu tahsin, tapi kita memakai mushaf yang tidak standar ya dari ilmu tersebut, ya hasil bingung. Contohnya ketika Ana mengatakan di situ ada hamzah wasal. Hamzah wasal ada kepala huruf shad, ya, atau hamzah wasal hamzah qata ada kepala huruf ain, ya gitu. Ternyata di Depak nggak ada. Bingung kan? Nah, dari kaidah itu sini juga apa namanya berkaitan antara penulisan Rasul dengan kaidah ahkam tajwidnya. Nggih? Afan izin nanya Ustazah. Boleh. Itu ya kan itu terjadi di surat Al-Kahfi itu ya, yang itu kalau berbeda banget ya Ustazah, kan kalau di ini di Utsman yang Madinah itu kan di lafat yang mi'atnya sini, nah ya itu kan kalau di standar Kemenak ini jadi mimnya itu kan bersambung sama alif ya Ustazah. Padahal kan harusnya kalau yang di mushaf
Madinah ini kan jelas kelihatan kalau itu nggak ada matnya. Hmm. Kalau yang di Indonesia itu ada matnya, jadi maka sering kadang jadi salah baca ya Ustazah, itu harusnya pendek, jadi terbaca panjang gitu Ustazah. Gimana itu Ayat Ustazah? berapa? Ayat berapa? Kalau di Al-Kahfi itu yang mi'atin sini nafas datu tiska itu di ayat berapa ya? Itu kalau apa? Jadi kalau yang belum tahu jadinya kan di situ dibacanya jadi panjang aja ya Ustazah itu kan karena ada bersambung alif gitu. Iya, jadi ada perbedaan. Ya, ada kaidah di situ. Ya, ya Mbak, di ayat berapa sih? Nggak lupa ayatnya. Ya ayatnya lupa tapi di situ apa ya? Sering apa tuh sering dibilangi kayak gitu. Ah iya ini di sini memang benar yang harusnya dibacanya pendek tapi di sini kok tulisannya Iya, panjang gitu. di situ ada perbedaan ya. Ada kaidah juga, ada qasar ya, yang mana di situ ada sifar ya. Itu juga mempengaruhi. Nah, makanya kalau standar Indonesia itu kalau dipakai di ilmu tajwid ya, itu sering bertabrakan gitu. Jadi makanya kalau pengennya tilawah ya tilawah saja, itu bisa memakai yang standar Indonesia ya. Tapi kalau pengennya belajar lebih jauh, memahami dari segi rosem, dobet, terus ilmu fawasil, itu bisa memakai yang standar Madinah. Ya. Terus itu misalnya itu jadi menyalahi nggak itu Ustazah? Harusnya dibaca pendek terus jadi terbaca panjang itu Ustazah. Itu kan tergantung keilmuan Antuna. Jadi bisa nggak memahami di situ? Nah, itu dicari. Ayat berapa sih anakku nggak ketemu ini? Aduh, bagus Tergantung itu memahaminya gitu. Ya, awalnya dulu kan belum tahu ya, terus dikasih tahu baru udah dikasih ini harusnya dibacanya ini jangan panjang karena itu enggak itu kalau oh iya ini kan kalau di sini ada mimnya itu bersambung dengan alif gitu. Jadi Iya. makanya panjang gitu. Terus ketika udah dikasih tahu itu enggak panjang gitu. Ya sekarang udah dibaca enggak panjang saja. Coba yang mana sih anakku nggak ketemu? Coba Lihat nanti ya. ya, Insya surah Allah. Al-Kahfi ya. Ya. Al-Kahfi ya, Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ayat berapa? Ini di sini Ini kalau belum dapat ya pekan depan deh kita itu. nanti dicari ditandai dulu sudah. Iya, nanti dicari terus kita kupas. Ingat lafadznya aja, nggak ingat ininya ayatnya. Dapatnya nggak ingat ayatnya ya. Baik, nanti ditandai ya. Nanti insya Allah di apa namanya dicari. Ada lagi yang ditanyakan? Wa iyak, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau belum ada, kita cukupkan ya. Insya Allah nanti pekan depan kita masuk ke huruf hija. Ya, kita kupas di situ huruf hija dari segi bacaan, ya, dari segi apa namanya tulisan, ya, dari segi pengucapan, ya, pengucapan bacaan sama ya, itu. Nanti kita kupas. Ternyata pada huruf hija itu ada beberapa nama ya. Sering kita baca hamzah ya dengan hamzatun dengan atau hamz itu ada, atau pada harfu ba ada yang menyebutnya dengan ba ya ba gitu kan, ada ya, ada yang menyebutnya ba. Nah, itu kenapa ya? Insya Allah nanti pekan depan kita apa nama kita kupas ya untuk penulisan ini ya, kalau dari segi pengucapan dan dari segi tulisannya ya. Baik, sampai sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan sudah hadir.
Jikalau ada kekurangan dari Ana ya atau ada iklan-iklan ya dari Ana pribadi minta maaf. Ya. Ana akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Summassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustazah. Ustazah. Barakallahu fiik.